Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hal. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gue Fai Muhammad. Hari ini tanggal 9 bulan 11 2022 jam 12.12. Keren banget ya 12.12. Oke, terakhir kita analisa Bitcoin atau pasar kripto itu 2 minggu yang lalu dan kita menduga bahwa tanggal 8 hati-hati, ternyata benar tepat terjadi penurunan yang cukup signifikan dan broken dari level support terakhir atau lower low terakhir ya. Semalam itu kalau nggak salah sekitar 16 ribuan ya. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas on-chain data, apakah memang akumulasi saat ini lebih besar dibandingkan distribusinya, dan juga kita akan melihat berdasarkan technical analysis. Nah, tapi sebelum itu gue mau intro dulu ya guys. So ya, kalau kita lihat berdasarkan data on-chain, beberapa hari belakangan gue memang melihat bahwasanya exchange outflow atau Bitcoin yang keluar dari exchanger masuk ke dalam wallet, which means berarti buying pressure Bitcoinnya kuat ya. Kita melihat dalam beberapa hari belakangan buying pressure itu cukup sangat kuat, yang dimana berarti pasar saat ini banyak juga yang akumulasi Bitcoin pada kisaran harga 17.000, 16 ribuan karena lower tadi malam itu kan 16 ribuan. Sedangkan kalau kita lihat dari inflow-nya sendiri dalam beberapa hari belakangan, ada pun ya inflow nggak terlalu besar, cuma memang kalau kita lihat berdasarkan skalanya pun tetap tidak lebih besar dibandingkan akumulasi dalam beberapa hari belakangan. Gue udah ngelihat dalam seminggu belakangan sebenarnya, dan ini adalah sesuatu hal yang positif untuk pasar Bitcoin. Setidaknya kita bisa tahu bahwasanya memang market saat ini sedang akumulasi Bitcoin gitu ya. Nah, yang terpenting adalah teman-teman harus melihat exchange reserve nantinya. Bila mana nanti harga Bitcoin entah itu di 14.000 atau 12.000 atau 10 ribuan dan teman-teman melihat exchange reserve itu bergerak naik dan naiknya cukup signifikan, berarti kita sudah bisa menduga bahwa pasar itu sudah bersiap-siap untuk menyambut pasar bullish, yang dimana berarti banyak Bitcoin yang berada di dalam wallet itu ditransferkan ke dalam exchanger untuk siap-siap diperjualbelikan menjadi fiat atau di swap atau di exchange menjadi altcoin gitu ya. Nah, kalau di exchange menjadi altcoin ya berarti kita harus melihat dari cycle crypto, yang dimana berarti setelah Bitcoin harganya naik, berarti harga altcoin pasti akan bergerak naik, kayak gitu ya. Dugaan kita sih ya memang masih sama, di pertengahan tahun depan market sudah mulai sedikit ada gairahnya. Kalau sekarang kan masih tekanan mulu ya ke bawah, dan gua harap pun ya di pertengahan tahun depan market kripto sudah mulai bergairah gitu ya. Dan baiknya juga kalau teman-teman lihat dari MPI, Miner Positions Index, dalam beberapa bulan belakangan ya guys, ini tuh berarti mulai dari September, Oktober, November sekarang, tingkat aktivitas para miner dalam menjual Bitcoin atau mentransferkan Bitcoin dari wallet mereka ke dalam exchanger itu tidak terlalu agresif. Nah, adapun memang ini kapan nih ya? Tanggal 9, tanggal 8. Oh, tanggal 8 kemarin ada kenaikan yang relatif lumayan juga ya di angka 0, berapa sekarang berarti 0,07. Cuman masih berada di angka yang wajar menurut gua karena ini adalah akhir tahun. Biasanya memang November Desember kan para miner itu menjual Bitcoin atau pasokan mereka untuk operasional. Cuma kita akan lihat lagi nanti apakah memang Desember para miner itu akan agresif dalam menjual Bitcoin atau tidak. Cuman sementara ini memang para miner ini nggak terlalu agresif dalam menjual Bitcoin atau mentransferkan Bitcoinnya masuk ke dalam exchange. Yang perlu dikhawatirkan adalah bila mana memang betul pada bulan November atau Desember akhir ini ada kenaikan yang cukup signifikan, berarti bisa juga menekan harga Bitcoin lebih rendah dibanding harga saat ini. Nah, kemarin kan memang juga ada kenaikan yang cukup lumayan ya, yang bikin market juga sepertinya nih menduga-duga apakah ini bullish gitu ya, dari harga 19.800 sampai dengan 20 ribuan 600 ya semalam. Nah, itu memang disebabkan oleh Binance itu mengakuisisi FTX.
Jadi dengan adanya hal tersebut ya wajar aja kalau ternyata market FOMO terus disikat lagi sama whales. Cuma memang dalam beberapa waktu belakangan sih gua ngeliat juga whales nggak terlalu signifikan juga ya agresif di pasar kripto. Sedangkan saat ini aja value-nya di 0,38, jadi ya nggak terlalu signifikan banget mereka agresif di dalam pasar sih ya. Ya, itu adalah singkat analisa dari Bitcoin on chain. Jadi teman-teman, gua masih berharap bahwa harus berhati-hati, tetap melihat pertengahan tahun depan sebagai acuan market akan segera atau market akan sedikit mulai bergairah. Nah, teman-teman harus tetap fokus kepada analisa yang sudah kita analisakan. Dan seperti yang kemarin kita udah mention juga bahwa teman-teman harus perhatikan pada harga 14.600 something sampai dengan 10.100 teman-teman bisa cicil di situ ya guys. Gue juga masih expect bahwa kenaikan pun yang nggak akan naik-naik banget lah ya dari harga sekian, palingan ya sampai 24 atau 25 ribuan abis itu drop lagi. Kalau untuk skala kecilnya teman-teman harus memperhatikan bahwasanya memang market atau Bitcoin dari harga 69.000 itu kan sudah melewati 5 gelombang atau 3 gelombang dari Elliott Wave ya, 1, 2, 3, 4. Di sini berarti sudah broken dari bearish pennant-nya. Bearish pennant kan berarti terhitung dari corrective wave, maka sekarang sedang menuju ke wave kelima. Nah, teman-teman harus memperhatikan beberapa level support terdekat. Yang gua akan yakin menjadi level support saat ini adalah pada Fibonacci 1618 pada harga 12.931,80. Jadi teman-teman kalau di spot market atau di future market mau mengambil area angka ini ya teman-teman menggunakan leverage yang kecil aja, karena gua juga cuma pakai leverage 7 kali walaupun gua all in dan stop loss gua di angka 8 ribuan. Nah, kalau teman-teman hitung pun ya berdasarkan bearish pennant, mungkin teman-teman bisa trading atau teman-teman biasa menggunakan strategi chart pattern ya sama kan, berarti ini udah broken dari level support trend line atau level support bearish pennant-nya, penurunan possibly sampai dengan 12.900. Dan hal ini pun ya bila mana memang membentuk lower low adalah hal yang sangat ditunggu banget buat gua kalau melihat berdasarkan RSI weekly dan juga RSI daily, karena sangat possible kalau kita hitung seperti ini berarti ada bullish divergence pada daily atau juga weekly gitu. Nah, yang penting kita ngelihat aja nanti RSI kan di sini sudah dead cross ya dan potensi akan menurun. Kalau menurun testing pun ya palingan di angka 28 sampai dengan 30-an. Terus juga kalau kita lihat berdasarkan MACD pun akan berada pada area yang negatif dan ini adalah hal yang wajar. Yang pasti adalah kita harus menentukan level supportnya aja dulu dan kita harus memastikan bahwa oh ternyata pada daily dan juga weekly ada bullish divergence. Nah, kalau gua pribadi sebenarnya dari entry 12.950 ya, kalau gua bukan di 931. Kalau teman-teman mau menghitung berdasarkan X dan A referensinya berarti kenaikan sampai dengan harga 18.500, sedangkan gua masih expect kenaikan itu sampai dengan 24 atau enggak 25 ribuan. Nah, tinggal teman-teman mau menggunakan leverage berapa aja sesuaikan, karena gua menggunakan leverage 7 kali ya gua sesuaikan berdasarkan resikonya. Gue bisa swing sampai dengan 27 atau enggak 25 atau enggak 24.500-an. Ya gua lihat dari EMA 200 time frame daily aja. Ya kalau teman-teman menggunakan leverage yang lebih besar pun ya nggak jadi masalah sih sebenarnya ya. Mau pakai 20 atau mau pakai 35 terus TP-nya di berapa nih? 18.500 berdasarkan X dan Y ya nggak jadi masalah juga gitu. Tinggal kita lihat aja nanti struktur market atau pasar itu akan bergeraknya seperti apa pada kisaran harga 18 ribuan nanti ya di sini, apakah memang akan terjadi penolakan atau tidak. Kalau terjadi penolakan ya ntar gue juga TP, kalau nggak ada penolakan ternyata bullish dan dilihat dari daily dan weekly-nya ada bullish divergence juga, ya udah ngapain juga kita
TP-TP dalam waktu dekat gitu, mendingan ya gue TP nanti gitu kan. Dan teman-teman harus juga memperhatikan berarti besok ya guys, kalau hari ini sih nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan dulu. Kalau mau scalping ya monggo aja, karena hari ini itu cuma ada FOMC statement aja sih ya. FOMC statement-nya itu dari William, dan itu nggak akan juga mempengaruhi pasar. Yang mempengaruhi pasar itu besok, karena besok ada CPI, jadi hati-hati high volatility di pasar kripto. CPI itu jam 8.30 waktu Amerika, berarti jam 15.00 ya. Setengah 3, jam 3 sorean lah CPI ini di waktu kita. Jadi teman-teman harus perhatikan pada jam-jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore volatilitasnya akan cukup tinggi. Dan gua masih berharap penurunan harga sampai dengan 12 ribuan biar kena nih entry kita gitu ya guys ya. Oke deh kalau begitu, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Mohon maaf kalau beberapa bulan belakangan gua jarang banget update di grup Telegram dan juga di YouTube. Gua rasanya untuk mempermudah gua ngonten, gua akan bikin sebuah blog kali ya di Instagram, karena gua lagi nggak tahu ya, gue lagi senang aja bikin bikin tulisan atau bikin blog, naruh-naruh gambar gitu ya. Gue akan aplikasiin di Instagram ya lebih baik. Tapi gue juga nggak akan lupa bikin analisa, mungkin ya seminggu sekali, atau kalau gue sempat gue bikin analisa di YouTube. Yuk, thank you very much for watching. Gue Fai Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.